Hai teman jalan, sini-sini aku mau share ke kalian apartemen yang aku tempati selama 2 malam menginap di Kuala Lumpur. Ini adalah Swiss Garden Residence, apartemen dengan layanan hotel yang lokasinya sangat strategis karena terletak di daerah Bukit Bintang. Tapi sorry nih, aku kelupaan untuk videoin apartemennya dari luar. Untuk masuk ke unitnya, ini masih pakai kunci manual ya. Tapi kalau untuk keluar masuk gedung apartemen wajib pakai barcode. Jadi kalau kita booking di sini, kita akan dikasih barcode juga khusus untuk keluar masuk. Begitu masuk ke unit, kita langsung masuk ke area ruang tamu atau ruang keluarga yang cukup lega. Ada sofa, kursi, meja, dilengkapi TV dan meja makan untuk 4 orang. Jadi kalau ruangan ini mau dipakai untuk kumpul keluarga, muatnya juga banyak ya. Di sini ada 4 botol kaca berisi air minum yang disediakan untuk kita. Di belakang meja makan juga ada kaca besar, jadi kalau kita mau ngacas badan bisa puas. Masuk ke area dapur dan cuci, ini tuh lengkap ya. Ada oven, ada kulkas yang pastinya kosongan, jadi silahkan diisi sendiri. Untuk kompor di sini menggunakan kompor listrik, dan kalau misalkan mau masak-masak nggak perlu pusing cari alatnya, karena di bagian bawah ini sudah disediakan ada panci dan juga fry pan. Kalau mau minum kopi tinggal bikin sendiri karena di sini sudah disediakan kopi, gula dan juga creamer termasuk untuk water kettle-nya. Di bagian atas ada kompartemen tapi ini kosongan jadi nggak ada isinya sama sekali. Di bagian drawer yang paling atas itu isinya ada sendok garpu, sendok kecil, ada pisau dan juga gunting. Untuk yang di drawer kedua ini ada beberapa perlengkapan untuk masak. Untuk di drawer paling bawah isinya itu kantong plastik untuk pengganti tempat sampah kalau misalkan udah penuh. Mesin cuci ini juga bisa kita pakai untuk jemur, bisa menggunakan jemuran lipat yang ada di samping mesin cuci. Jadi kita udah nggak pusing mikirin laundry lagi. Bahkan kita juga sudah disediakan deterjen bubuk jadi bisa langsung pakai. Kompartemen di atas mesin cuci juga sudah terisi lengkap, ada piring, mangkok, dan juga gelas yang bisa kita pakai selama menginap di sini. Jadi kalau butuh alat makan ataupun perlengkapan makan udah nggak bingung lagi. Area wastafel juga sudah dilengkapi sabun cuci piring dan sabun cuci tangan. Kemarin aku booking ini tuh via Airbnb. Kenapa pilih ini? Karena pengen dapat suasana yang lebih kayak rumah aja dibanding nginep di hotel. Unit ini tuh kamarnya ada 2, sekarang kita masuk ke kamar utamanya dulu. Ukuran kamar di sini lumayan lega, dilengkapi dengan kasur queen bed dan di atas kasur pun kita juga sudah disediakan handuk. View dari kamar yang bisa kita lihat itu seperti ini. Karena letaknya ini tuh masih di tengah kota, jadi aksesnya juga enak. Kalau misalkan malam-malam mau kulineran di Jalan Alor, kita bisa tinggal jalan kaki aja dari sini. Kamar ini juga dilengkapi dengan lemari, meskipun lemarinya nggak terlalu besar, tapi di dalam lemari kita juga bisa pakai hanger-hanger yang ada di sini. Kalau butuh tambahan bantal, tinggal ambil di rak yang paling atas. Kalau mau setrika baju juga di sini setrikanya udah disediakan. Di samping lemari itu ada rak, jadi kita bisa taruh banyak barang di sini. Untuk di drawer itu yang pertama kita disediakan hair dryer. Dan untuk drawer di bawahnya itu kosong, jadi bisa dipakai untuk simpan barang. Masuk ke kamar mandi di kamar utama, di sini sudah kelihatan kalau dari area kamar mandi ini kita bisa sambil ngintip suasana di luar sana. Untuk area showernya ini harus hati-hati ya, karena kita tuh harus turun 1 anak tangga, jadi posisi mandinya itu agak turun ke bawah gitu. Di sini ada kaca besar yang dilengkapi dengan lampu, dan untuk perlengkapan mandinya kita juga sudah disediakan ya. Ada sabun, sampo, dan juga sikat gigi. Di sebelah kloset itu juga ada tempat untuk jemur handuk, jadi nggak usah pusing-pusing nanti taruh handuknya di mana, karena ada beberapa tempat yang bisa dipakai. Nah, kalau di sini, kalau kalian suka nongkrong, kalian bisa nongkrong sambil lihat view seperti ini. Makin betah nggak sih kalau kayak gitu nongkrongnya di kamar mandi? Lanjut, sekarang kita akan melihat ke kamar yang kedua. Kamar ini memang secara ukuran sedikit lebih kecil dibandingkan kamar yang utama, tapi untuk size kasurnya di sini juga queen bed. Di
Di kamar ini juga dilengkapi lemari, di mana untuk fasilitas yang ada di dalam lemari ini sama dengan yang ada di kamar utama. Jadi ada hanger, ada bantal tambahan, ada setrika, dan juga untuk papan setrikanya itu malah ada di kamar ini. Sedangkan tadi di kamar utama aku nggak lihat untuk papan setrikanya. Pintu kamar mandi di sini adalah sliding door, dan untuk size-nya memang sedikit lebih kecil juga dibandingkan dengan kamar mandi yang ada di kamar utama. Area showernya di sini bedanya adalah dia lantainya itu rata dan ada pintu kacanya. Kalau di kamar utama cuman ada sekat kacanya sedikit, kalau di sini ada pintu kacanya. Perlengkapan mandinya di sini juga sudah dikasih lengkap. Jadi sabun, shampoo, dan juga sikat gigi itu sudah disediakan. Handuk juga sudah disediakan. View dari kamar ini sebenarnya sama aja dengan kamar utama, cuman beda sisi. Untuk fasilitas lain yang bisa kita nikmati, aku akan explore besok pagi ya. Good morning. Pagi ini aku mau langsung lihat ke fasilitas umum yang boleh kita nikmati juga kalau kita menginap di sini. Fasilitasnya itu ada di lantai 6. Untuk aksesnya liftnya itu bisa langsung ke lantai 6, dan di sini tuh ada swimming pool, ada gymnasium, ada sauna, children's playground, dan juga ada squash court. Lengkap banget ya fasilitas di sini. Untuk masuk ke area fasilitas ini, kita harus scan barcode di pintu ini. Barcode-nya itu sama seperti yang kita pakai untuk masuk di gedung apartemen. Begitu keluar dari pintu, aku suka banget melihatnya dengan suasana seperti ini. Karena poolnya itu nggak cuma sebatas kolam renang aja, tapi di sekitarnya itu juga dibuat kayak aliran air. Jadi memang areanya ini tuh kelihatan lebih segar. Untuk poolnya juga ada beberapa bagian. Yang di sini di atas ini itu adalah pool dewasa. Kedalaman kolam di sini adalah 1,2 meter. Jadi sambil berenang di sini kita juga bisa sambil melihat suasana kota. Poolnya nggak cuma ada di bagian atas loh, di area bawah ini juga ada. Pool yang ada di depanku ini kedalamannya 90 cm, dan untuk masuk ke situ ada 2 akses tangga yang di tengahnya terdapat mini pool fountain. Meskipun untuk secara lebarnya pool ini nggak terlalu lebar, tapi untuk panjangnya sebenarnya lumayan ya. Di bagian ujung juga terdapat tangga untuk akses keluar masuk poolnya. Nah, kalau kita lurus lagi, di bagian kiri itu ada pool kecil, dan ini memang pool khusus anak-anak yang masih kecil karena kedalamannya itu hanya 45 cm aja. Sekarang kita akan coba intip area changing roomnya dulu, dan pastinya ini aku masuk ke area yang female ya. Di dalam sini ada banyak loker yang bisa dipakai, jadi kalau misalkan bawa baju ganti, bawa handuk, ataupun bawa tas, tapi nggak ada tempat di luar, bisa disimpan di sini. Di samping loker ada area dry sauna, jadi pas banget nih kalau kalian habis berenang bisa langsung menghangatkan badan di sini. Jadi di area ini tuh banyak ya fasilitasnya, ada loker, ada dry sauna. Terus untuk toilet, tempat ganti, tempat mandi, semuanya ada di sini. Untuk area toiletnya pun juga ada beberapa bilik. Untuk area mandinya juga ada beberapa bilik. Jadi harusnya sih nggak akan ngantri terlalu panjang ya kalau di sini. Sekarang kita akan lanjut untuk lihat ke area gymnya. Fasilitas pool dan gym buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Kalau kesini wajib bawa handuk masing-masing karena di sini tidak disediakan. Space area gymnya lumayan lebar dan perlengkapannya itu juga banyak. Jadinya pas banget tuh untuk exercise di sini. Sambil nge-gym kita juga bisa menikmati suasana pool karena memang view-nya itu langsung mengarah ke area poolnya. Jadi sambil nge-gym kita juga bisa ngawasin kalau misalkan ada anak-anak yang lagi berenang.
Keluar dari area gym dan kalau jalan terus ke belakang, kita akan menemukan squash court. Dan untuk area ini hanya untuk orang dewasa ya. Di sini memang tulisannya itu ada air bike, tapi kalau aku lihat alatnya nggak ada. Jadi yang aku lihat di sini hanya air walker ini aja. Squash court ini nyambung langsung dengan area kids playground. Di sini ada beberapa permainan yang bisa dinikmati oleh si kecil. Untuk area kids playground ini sudah dilengkapi juga dengan rubber flooring, jadi lebih aman kalau misalkan anak-anak jatuh. Puas banget kan, di satu lantai kita bisa menikmati berbagai macam fasilitas. Kalau sudah capek beraktivitas, bisa lanjut nongkrong untuk menikmati suasana, ngemil maupun minum karena ada kafe di sini. Kalau kalian perlu unitnya dibersihkan, tersedia layanan room service tapi ada tambahan biayanya. Bisa langsung info ke PIC yang tektokan sama kita pas pemesanan. So, kalau kalian ke KL sama keluarga, mungkin ini bisa jadi pilihan yang tepat buat kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya.